Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Obeng, obrolan engineering. teman-teman penginjiner di seluruh Indonesia. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai masalah-masalah preparation atau hal-hal yang berkaitan dengan persiapan sebelum kita melakukan maintenance. Betul. Jadi Pak Egi, perlu diketahui juga oleh teman-teman semuanya bahwasannya sebelum biasanya kita ya melakukan maintenance di suatu gedung atau properti, itu kita ada yang namanya preparing atau free opening. Yeah. Jadi kita harus menyiapkan hal-hal tersebut, dan itu pun dilakukan oleh seorang engineer, gitu kan. Tapi biasanya itu dilakukan oleh engineer project. Nah, tapi tidak salah juga kalau misalkan kita harus mengetahui hal-hal apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh seorang engineer preparation itu. Oke, kalau menurut saya pribadi ya posisinya, jadi biasanya itu sesuai dengan tema kita sebelumnya. Pasti kita harus memperhatikan terkait mekaniknya, elektriknya, plumbingnya, dan sipilnya. Nah, sebenarnya saya sedikit kurang setuju nih sama old people gitu, di mana memang berbahasa seolah-olah ini tim project gitu ya posisinya. Sebenarnya khususnya untuk engineer itu nggak ada bahasa tim project, nggak ada bahasa tim engineering biasa gitu ya bahasanya. Semua orang mampu tahu, harus bisa, dan mengetahui unsur-unsur yang memang akan berakibat fatal terhadap building itu sendiri sebelum beroperasional. Ya, betul Pak Egi. Sebenarnya betul gitu kan, itu sama-sama engineer. Betul. Tapi kan biasanya gitu kan engineer building itu khusus untuk maintenance. Betul. Dan untuk perbaikan. Betul. Gitu kan. Nah, kalau tim free opening, engineer free opening itu biasanya mereka itu adalah memang insinyur-insinyur yang spesialis gitu kan, spesialisnya di bidang masing-masing gitu kan. Ada yang memang ahli di sipilnya, ada ahli di mekaniknya, ahli di elektriknya gitu kan. Biasanya dari tim project itu dikhususkan, ini bagian elektrikal, ini bagian mekanikal, ini bagian plumbing sipil. Tapi tidak salahnya dong kalau misalkan kita sebagai engineer juga harus mengetahui, Pak Egi. Nggak salah, Pak. Harus mengetahui sebenarnya hal-hal apa saja sih yang dipersiapkan oleh tim project. Betul. Mereka juga memikirkan, selain untuk membangun gitu kan, mereka juga harus memikirkan bagaimana nanti ke depannya supaya maintenance itu lebih mudah. Ya, betul. Cuman kembali lagi ya, mungkin kalau segi pandangan dari young people gitu ya, posisinya tetap kita sendiri itu sebelum kita melakukan sebuah maintenance, nah nanti teman-teman itu harus tahu dulu nih dasar-dasarnya dari mana. Jadi kenapa kita anggap ada setup pre-opening, sesudah opening, ya atau misalkan bahasanya operasional itu berjalan. Jadi posisinya itu ketika teman-teman akan menghadapi misalkan pre-opening nih, teman-teman datang di suatu building, tiba-tiba misalkan menjabat sebagai chief engineer gitu posisinya. Pasti kan walaupun setup dari awal, pasti gedungnya udah jadi posisinya. Yes. Hanya kita memastikan ini berfungsi nggak, sesuai atau enggak gitu. Nanti di dalamnya itu kita akan ada namanya BAST. Nah, atau berita acara serah terima. Betul. Oke, Pak Egi, untuk lebih jelasnya, kita di episode kali ini akan kedatangan tamu jauh gitu kan, sengaja kita undang dari Filipina ya. Dari Filipina, dan dia proyek terakhir di Filipina, tapi pengalamannya dari Singapura, terus Malaysia juga, pokoknya Asia Tenggara dia berkeliling. Tapi kemarin ke India. Ke India jualan apa Pak Egi? Jualan cabai. Oke Pak Egi, biar tidak panjang lebar, kita hadirkan saja tamu kita di hari ini, pada Bapak Umay Sumarna. Kita sambut Bapak Umay Sumarna. Mangga, silahkan Bapak Umay untuk luar biasa. Selamat malam Pak Umay. Malam nih Pak Umay, teman-teman dari India ini memang nih. How are you today? Kalian berdua luar biasa ya, luar biasa ngecapruk. How are you today, man? I'm fine, thank you. How about you? Your visit? Speak English. Jemaah kita ini Indonesia. Oke. Teman-teman, kita kedatangan tamu besar hari ini.
yang memang selain badannya juga besar, juga makannya besar. Pak Umay, ini selamat datang di channel kita, Pak Umay. Ini satu kehormatan buat saya bisa menjadi ya bukan narasumber. Kalau narasumber itu untuk orang-orang yang sudah ahli, expert di bidangnya. Saya di sini mungkin hanya mencoba sharing-sharing aja kayak gimana. Ya, sharing. Apa yang saya ketahui, apa yang saya sudah pahami, mungkin kita bisa share. Selebihnya kalau saya ada salah-salah mungkin nanti teman-teman bisa komen aja di bawah lah. Ya. Oh itu yang Pak Umay sampaikan salah. Betul, santai ya. Kita ngobrol santai. Namanya juga obeng. Obrolan. Pak Umay, begini Pak Umay, ini teman-teman kita sebagian besar adalah engineer, teknisi di gedung, di office gitu kan, ataupun properti lainnya, yang memang kesehariannya itu adalah maintenance. Nah, keluhan-keluhan gitu kan dari beberapa teman, termasuk saya gitu kan ya. Ketika saya menjabat sebagai chief engineer gitu kan di suatu properti, saya menghadapi kendala yang memang itu terjadi karena di awal pembangunan. Jadi di awal setup, di awal perencanaan. Jadi ketika kita akan melakukan satu maintenance gitu kan ya. Misalkan saya akan melakukan perawatan AC ducting gitu kan. Tiba-tiba si mesinnya itu tersembunyi dan Kita tidak tahu posisinya kalau posisinya tahu, tapi posisinya itu sulit untuk dijangkau. Misalkan di ceiling, Ketinggian ceiling ya biasanya. tapi tertutup oleh plafon. Terus di situ ada properti lain, ada interior gitu kan, yang akhirnya memang kita kesulitan ketika akan maintenance. Kita harus membuka, ini mau tidak mau interior ini harus dibongkar biasanya, dibongkar. betul. Nah, Pak Umay, pengalaman Pak Umay nih selama di luar negeri gitu kan, sebenarnya hal-hal semacam itu tuh di prepare-nya itu, dipersiapkan itu harus seperti apa? Ya, oke. Sepengetahuan saya memang kalau kita terlibat di tim pre-opening itu memang biasanya ada mungkin dua waktu yang berbeda saat kita join Pak Edi. Ada yang memang kita mengikuti dari awal proses, ada yang kita mengikuti hanya setelah yang dari Pak Edi sebutkan pada saat sudah terpasang semua, sudah setel semua, baru kita masuk. Oke. Tim engineer. Ya, kalau yang saya pernah alami itu memang saya mengikuti dari awal proses Pak. Awal project. Karena memang dari sisi owner saya menginginkan bahwa saya bisa memantau seluruh kegiatan proyek itu, karena tidak kemungkinan itu akan banyak perubahan. Tidak sesuai dengan planning, tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Ada saja. Selalu ada saja. Walaupun posisinya udah ada blueprint gitu ya, bisa aja gitu kayak gitu. Tidak bisa dipungkiri, itu memang akan selalu ada. Itu saya alami di beberapa properti. Kebanyakan biasanya di mekanik, elektrikal, plumbing. Banyak Pak, dari mulai struktur juga mungkin ada yang berubah. Gambar dari awal perencanaan gambar, itu struktur bisa berubah maksudnya. Kalau struktur kan harusnya sudah menjadi basic gitu kan, fondasi bahwa struktur itu harus memang ini di sini, ini di sini, di sini gitu kan. Tapi ketika misal dari owner tiba-tiba ada keinginan lain, kan bisa saja. Oke. Itu bedanya, ini saya pernah dengar cerita ya, antara di luar dengan di Indo itu. Kalau di luar itu ketika konsultan sudah menentukan suatu bentuk bangunan seperti itu, owner itu biasanya mengikuti. Tidak banyak berubah. Kalau di Indo ini ya perbedaannya itu. Kita jadi banyak penyesuaian Pak. Dari mulai struktur, kemudian MFP. Sorry, saya potong. Kalau di luar negeri, kalau ngebangun itu apa yang kita rencanakan itu yang dibangun. Iya, betul. Si owner tidak bisa merubah apapun. Ya, itu karena saya pernah di luar negeri. Karena saya sering bergaul dengan arsitek-arsitek yang sering mengerjakan proyek di luar. Mereka berbicara seperti itu. Tapi koreksi ya kalau saya salah. Di Indonesia itu akan selalu banyak perubahan.
tergantung owner. Ya betul. Tadinya pengen A, jadi pengen ada B, seperti itu. Oke, berarti kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan pemasangan gitu kan, itu bukan diakibatkan dari perencanaan awal, tetapi di Pertengahan jalan. Di pertengahan jalan. Pas proses berarti ya. Kebanyakan seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Tapi mungkin ada juga yang sudah di set proper dari awal seperti itu ya, sampai finishing pun seperti itu. Bukan berarti semua proyek itu akan seperti yang saya sampaikan. Mungkin ada juga yang memang Gantung mungkin ya posisinya. Betul. Betul. Pantesan gitu kan ya saya memang belum pernah bekerja di luar negeri. Tapi yang saya rasakan memang seperti itu gitu kan. Jadi ketika saya akan melakukan maintenance suatu equipment gitu kan, ini kok begini, ini kan harusnya begini. Ketika saya melihat gambar awal perencanaan, lah ini gambarnya sudah benar, tapi kok ini gambar perubahannya mana gitu kan. Nah ini kadang-kadang juga gini, saya tanyakan lagi pemain, blueprint gitu kan, atau gambar perencanaan gitu kan, di Endo gitu kan ya, kalau misalkan kita sebagai engineer, ketika kita sudah selesai, serah terima, itu harusnya menyertakan gambar-gambar perubahan. Nah, kebanyakan gitu kan teman-teman kita engineer gitu kan, ketika serah terima, kita tidak paham dan tidak mengerti gitu kan bahwasannya mana gambar perubahannya. Yang mereka terima itu ini loh gambar perencanaan awal gitu kan. Tapi ketika terjadi sesuatu hal, misalkan ada kesalahan teknis gitu kan, kita akan mencoba memperbaiki. Lah, ini kok jadi berubah gitu kan. Berarti kan mereka tidak tahu bahwa itu sudah ada perubahan dalam ya, itu memang saya alami di salah satu properti mungkin sekitar 10 tahun lalu, ketika saya menerima satu bundel asli drawing, itu banyak ketidaksesuaian. Akhirnya saya di lapangan itu menyocokkan bahwa dari asbel itu single line diagramnya seperti ini, ternyata fakta di lapangannya berbeda. Itu mungkin teman-teman yang lain juga banyak ya yang ngalamin ya hal seperti itu gitu. Nah itu memang challenge kita ya sebagai engineer ini, ya tidak terpaku juga dengan apa namanya gambar ataupun ya sesuatu yang sudah direncanakan, ya itu kita harus mau tidak mau ya jalanilah gitu kan ya. Ya tugas kita memang itu. Gitu. Padahal gambar teh udah sebagai guider ya harusnya ya. Tapi ini guidernya dihiraukan berarti seolah-olah. Ya tapi mungkin pelajaran buat kita semua gitu kan ya, alangkah baiknya ketika kita masuk di dunia pre-opening gitu kan ya, kita kasih masukan juga sih, walaupun memang kita bukan tim project gitu kan, tapi kita harus bisa memberikan masukan kepada owner gitu kan, bahwasannya ini yang terbaik itu yang seperti apa gitu kan ya. Nah biasanya Pak Umay, pengalaman Pak Umay nih di pre-opening, kesulitan apa yang Pak Umay temui di sana? Ya, salah satunya itu Pak, tadi banyak perubahan-perubahan dan yang mungkin itu akan sangat sulit dilakukan secara teknis juga. Tapi di sisi lain mungkin ya bos kita atau owner kita menginginkan perubahan itu. Nah, itu walaupun sampai merubah struktur. Ya, itu kan salah juga buat kita. Yang paling banyak di bidang apa? Mekanikal, elektrikal? Semua bidang ada Pak. Semua bidang, sampai sipil juga ada. Sipil juga ada. Plumbing. Tadinya tidak ada ruangan. Ada ruangan. Okay. Oh berarti kan ada penama. Misalkan jadi dihilangkan. Kemudian untuk di MEP misalkan instalasi ini untuk supply air bersih yang tadinya sudah terencana seperti plan A, tiba-tiba ada penambahan ruangan, kan di situ kita harus create lagi Pak. Ini jalurnya ngambil dari mana, sumbernya harus dari mana. Itu kan sebetulnya ya kalau secara teori gampang. Dengan nyokot itu ya betul. Nyokot itu tapi tidak disadari ya merubah segalanya. Merubah segalanya. Betul. Termasuk untuk electricity mungkin ya. Ya. Ada penambahan lampu, stop kontak dan lain-lain. Berarti kita kan Sementara yang sudah direncanakan itu secara terperincinya sudah ada gambar dan desainnya.
bahwa MCB-nya untuk main MCB-nya sekian. Sekian ampere. Oh, ini tidak dilakukan perubahan berarti setelah itu. Kita tidak sadar gitu kan ketika ada penambahan ruangan gitu kan, ada penambahan lampu. Terus di situ nanti juga ada komputer. Mau tidak mau itu perhitungan daya Harus juga berubah berubah. lagi, betul, betul. Berarti ini berubah semua gitu kan ya. Nah, Nah, ini yang memang harus kita kawal, Pak. Kalau tidak, ya mungkin kalau tim proyeknya bertanggung jawab, dia akan mengerjakan secara baik-baik dan benar gitu kan. Kalau kontraktor yang asal-asalan, mungkin biasanya asal nyambung gitu. Kan akhirnya berbahaya juga buat kita. Gitu. Efeknya panjang ya, lead time-nya ya. Kenapa owner itu menempatkan kita pada saat proses itu biar mengetahui hal-hal itu, Pak. Oke. Jangan sampai next time itu menjadi satu, ya mungkin bisa jadi bom waktu. Iya, betul. Karena kita tidak tahu, tiba-tiba di depan akan menjadi masalah yang besar. Oke, itu sih Pak. Oke. Itu Pak Egi ya menjadi salah satu PR gitu juga buat. Belum ini Pak. Oh, mangga silakan Pak. Maaf. Air putih Pak. Sudah ada. Oh iya, belum ada endorse-nya ya. Belum ada endorse Pak. Ya. Pak Egi diminum juga Pak Egi. Siap. Pak Egi boleh Pak Egi coba bertanya Pak Egi. Cuman ini kalau mungkin yang saya rasakan gitu ya posisinya, tapi nggak tahu nih kalau dari Pak Umay atau Bapak Iwal sendiri gitu ya. Mungkin di sini Pak Umay sih tepatnya gitu ya. Jadi yang saya tahu itu biasanya itu kalau untuk masalah struktur mah mungkin kan memang nggak bisa dipungkiri ya, agak sulit ya posisinya. Tapi yang kebanyakan kendala itu biasanya seorang chip engineering itu tidak tahu apa aja sih yang mesti dicek gitu. Kayak contoh misalkan ketika ada, kalau kita ngomongin AC ya, ketika kita ngomongin misalkan FCU, tadi ketinggian ceiling harus berapa senti, solenoidnya buka tutupnya seperti apa. Nah, biasanya kan kalau memang nanti sistem hotelnya itu bukan yang corporate gitu, corporate dalam artian di situ bukan chain internasional atau chain lokal, mereka tuh biasanya tidak punya acuan itu biasanya. Nah, karena acuan itu setahu saya biasanya itu dikasih oleh corporate, biasanya dari corporate kita melakukan pengecekan sesuai dengan list yang ada. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana sih ketika kita orang awam nih, saya nggak tahu apa-apa, gimana caranya kita mengecek terkait misalkan kita dari mekaniknya, elektriknya, plumbingnya, sipilnya, sampai kalau dulu tuh zaman saya tuh ketika mau ngecek drainase air, kan itu harus sampai kering posisinya. Kita dulu sampai pakai kelereng gitu. Nah itu yang benarnya seperti apa sih gitu, posisinya ketinggian berapa sih? Nah mungkin ini tips-tips yang memang nanti buat teman-teman di luar sana bisa menjadi acuan gitu, posisinya ya guider lah. Karena posisinya tidak semua hotel atau apartemen atau building itu mereka punya guider sebagai corporate-nya di atas, belum tentu semuanya ada gitu posisinya. Nah ini biasanya kiat-kiatnya apa sih dari mekanik dulu mungkin biasanya gitu, yang dicek misalkan apa aja. Ya, oke. Jadi untuk semua proses itu setelah selesai sampai finishing, apapun itu mau dari CMFP atau interior dan lain-lain, itu kita biasanya lakukan checklist atau snagging, Mbak. Checklist itu bisa 1, 2, mungkin finishing sampai handover itu jadi 3 kali. 3 kali checklist, oke. Biasanya yang terbanyak itu untuk interior ya, karena memang detail Pak. Arsitektur, sipil, arsitektur. Kalau untuk MFP ya lebih ke fungsi dan sudah sesuaikah dengan yang kita rencanakan. Itu memang kita lakukan testimonialnya biasanya. Untuk sipil sama, termasuk tadi misalkan untuk elevasi kamar mandi, sloopingnya seperti apa. Ya, itu nanti kita tes memang salah satunya dulu mungkin dengan menggunakan kelereng. Itu saya pernah waktu kerja juga dengan owner yang orang bule, mereka memang detail Pak. Untuk hal seperti itu di luar ekspektasi ketika dia akan mengecek ke unitnya dia di salah satu apartemen, dia membawa kelereng. Jadi kamar mandi dia tuh syutingnya udah bener belum masuk ke dari ya memang itu mungkin salah satu standarnya mereka. Ya itu salah satunya untuk sipil. Kemudian untuk yang lainnya ya lebih ke tes fungsi aja sih. Lighting seperti apa. Kemudian ya kalau ya kebetulan saya di hotel, misalkan ya kita dicoba lah dari mulai switching seperti apa, kita dimasukkan apakah berfungsi secara sistemnya,
operasinya apa berjalan gitu kan. Lebih kepada fungsi ya. Kalau segi ke maintenance-nya nanti ke depannya gitu. Kayak tadi misalkan ruangan untuk misalkan ceiling, kalau FCU ketika kita, kadang kan ada yang gini ya, ketika kita masuk ke kamar tamu ya, misalkan kamar 101 atau 102, nah misalnya ada masalah nih, biasanya itu AC leaking biasanya gitu ya, atau bocor gitu, teman-teman mungkin sering ngalamin kayak gitu. Nah ketika teman-teman melakukan pembongkaran ceiling, biasanya si atapnya itu nggak bisa buka, posisinya tuh, ada yang seperti itu. Terus ada juga yang bisa dibuka tapi kita nggak bisa naik ke atas karena si dak ke ceiling itu deket banget. Ya. Sampai akhirnya mau buka selenoid susah tuh. Nah, sebenarnya standarnya itu berapa sih gitu ke arah sana gitu posisinya. Karena kan tadi mengacunya tadi mungkin Pak Iwa sempat sounding di awal itu pre-opening di sini tuh mempersiapkan untuk nanti ketika kita setup running gitu. Running dalam artian operasional, berjalan gitu posisinya. Next ke depannya maintenance kan seperti apa gitu. Karena mungkin teman-teman di luar sana juga pengen tahu banyak nih sepertinya gitu ya. Oke. Jadi saya mengalami juga Pak hal seperti itu. Untuk baiknya ya saya juga ini dapat share dari senior saya ya. Jadi ketika kamu pre-opening pastikan permudah pada saat nanti kamu akan melakukan maintenance. Salah satunya kita menyiapkan manhole, Pak. Karena manhole itu biasanya kadang tidak ada di desain, Pak. Betul. Kalau arsitek itu pure dia hanya memperhatikan Keindahan, estetik, dan lain-lain. betul. Estetika. Kita nih orang teknik gitu ya. Biasanya kalah sama arsitek. Arsitek pengen seperti itu. Aduh nggak bisa. Itu ada pipa sprinkler saya. Pokoknya saya ceiling pengen segitu. Nah itu salah satu tantangan kita gitu. Gimana caranya supaya ya semuanya bisa berjalan dengan keinginan arsitek bisa terpenuhi dari sisi kita secara engineering dan secara desain engineeringnya bisa aman juga. Gitu. Sebenarnya sih itu yang benar gitu kan. Kalau menurut saya gitu kan harus ada komunikasi di awal perencanaan gitu kan, ketika kita akan mulai membangun gitu kan, dari mulai konsultan perencana gitu kan, nanti konsultan pengawas gitu kan, terus nanti kontraktor itu memang harus duduk satu meja gitu kan, membahas bahwa ini loh gitu kan gambar yang akan kita bangun gitu kan. Kalau misalkan nanti ada perubahan-perubahan, jangan sampai ini akan merubah sistem. Karena ini akan merubah segalanya. Itu sebenarnya harusnya seperti itu sih, yang baik itu. Terus si owner juga sebelum dia ngomong gitu kan, oh ini harus ada gini, harus ada gini, dia harus berpikir dulu sebelumnya bahwasanya perencanaan gitu kan, konsultan perencanaan itu pasti awalnya itu berbicara itu dengan si owner gitu kan. Ketika si konsultan perencana memberikan satu gambar ke si owner gitu kan, harusnya si owner itu sudah percaya gitu kan bahwasannya oh ini gambar sudah sesuai. Harusnya si owner itu ketika akan protes atau akan merubah gambar itu harusnya sebelum pembangunan. Baiknya gitu kan. Nah, ini yang terjadi gitu kan. Kadang-kadang bangunan sudah mulai dibangun gitu kan. Si owner ngontrol tiba-tiba oh ini kenapa tadi gini ya? Kok ini ada di gini gitu kan. Contoh gitu kan, dulu juga saya pernah di pas masuk kerja di transisi pre-opening begitu gitu kan, take over. Ketika kolam renang belum dibangun, gitu kan. Terus di area kolam renang yang akan dibangun itu ada yang namanya deep well, sumur dalam. Gitu kan. Ketika saya masuk gitu kan, deep well di mana? Oh di situ Pak. Terus si owner pengen, kolam renang pindah ke situ. Oh saya bilang, ini Pak, ada deep well gitu kan, nggak bisa ini dibangun gitu kan. Nah ini harusnya dipindahin dulu, nggak apa-apa dibikin aja dulu, nanti gampang untuk apabila ada trouble masalah kita bikin manhole atau bikin lubang lah gitu kan, yang akhirnya dibikin dan ketika sudah jadi kenapa begini gitu kan. Nah itulah yang sulit Pak Umay ya. Jadi keluh kesah kita sebagai engineer gitu kan di lapangan memang terjadi hal-hal kesulitan seperti itu. Jadi tips dari Pak Umay nih, terakhir Pak Umay karena waktu kita juga terbatas. Tips dari Pak Umay, kita sebagai engineer, gitu kan,
hal-hal apa saja sih yang harus kita siapkan ketika kita akan melakukan pre-opening? Oke, jadi saya simpel saja, mungkin hal utamanya itu jangan sampai kurang berkoordinasi, Pak. Oke. Karena kita tidak bekerja sendiri. Komunikasi ya. Berarti satu komunikasi, oke. Dengan kontraktor, Semua tuh kalau kayak komunikasi mah. semua. Dengan orang yang terlibat di proyek. Iya. Dengan perencanaan juga seperti itu. Jadi kedepannya setelah proses finishing juga kita bisa bersinergi secara baik. Itu saja sih hal pentingnya. Jadi yang paling penting itu adalah Komunikasi. Betul sekali teman-teman. Intinya dari pembicaraan kali ini adalah komunikasi. Komunikasi antara kita dengan pacar adalah suatu hal yang sangat penting supaya kita tidak putus di tengah jalan. Enggak. Iya. Kalau kita berkomunikasi terus, maka hubungan kita akan langgeng. Itu adalah salah satu kunci kita di dunia engineering, berkomunikasi dengan tim proyek, berkomunikasi dengan tim yang lainnya supaya apa yang kita rencanakan sesuai. Apa yang kita rencanakan itu bisa tepat waktu. Tujuannya tercapai. Tujuannya tercapai. Oke, Pagi, ada tambahan lagi Pagi? Mungkin cukup ya. Jadi posisinya mungkin tadi sudah disimpulkan oleh Pak Umay. Yang paling terpenting itu ketika kita akan setup atau pre-opening itu satu, yaitu apa tadi teman-teman? Nah, jadi intinya komunikasi. Jadi posisinya sebenarnya sih kembali lagi ya, komunikasinya mau setup, mau enggak juga wajib sebenarnya. Tapi memang ketika setup ini komunikasinya harus benar-benar intens gitu. Mungkin jadi 1 kali 28 jam. Gitu ya? Gila. Aturan dari mana lebih 4 jam? Oke, mungkin gitu sih kayaknya gitu. Sementara aja? ini. Oke, aman. Pak Umay, terima kasih sudah hadir di channel kami. Jauh-jauh dari India coba ini, aduh. Terakhir di India. Di Bangladesh. Oh, Bangladesh. Dagang cilok? Oh iya. Terima kasih banyak Pak Umay atas kedatangannya di channel kami. Next, kita akan undang lagi Pak Umay untuk sharing lagi mengenai pengalaman-pengalaman Pak Umay di luar sana. So, teman-teman, ikuti terus channel kita. Obeng, obrolan Engineering. Salam Engineer.